Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Firman Tuhan berkat luar biasa menanti saudara sekalian yang dikumandangkan dari ruangan podcast HKBP Setia Mekar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Dan inilah pertanyaan yang menarik menyangkut firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mengapa kitab Ibrani menekankan korban dan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk perbuatan baik dan memberi bantuan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku, kitab Ibrani sangat menekankan bahwa Kristuslah korban tertinggi bagi kemuliaan Allah. Pengorbanan Kristus menjadi model, menjadi teladan, inspirasi, dan menyemangati kita untuk memberi korban persembahan kepada Tuhan. Di sini, persembahan korban kepada Tuhan di dalam ibadah itu penting. Tetapi, muara setiap persembahan, korban yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, itu teruji ketika kita senantiasa berpikir dan semangat untuk melakukan kebaikan serta memberi bantuan. Saudara-saudaraku, satu kali Paulus di dalam Roma 12 berkata, "Saudara-saudara, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan, karena itulah ibadahmu yang sejati." Mempersembahkan tubuh kehidupan kita. Dan di sini Ibrani menekankan perbuatan baik. Banyak bentuk perbuatan baik. Lebih konkret, mau memberi bantuan. Nah, saudara-saudaraku, ini selalu muara dari iman. Kita tahu, kita tidak diselamatkan. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, tidak akan cukup untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu hanya bisa dilakukan oleh korban Yesus Kristus. Ketika dia mengorbankan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib, itu cukup bagi kita untuk menerima keampunan dari segala dosa, pelanggaran kita. Dan tanda orang yang menerima pengampunan, mensyukuri pengampunan dari Tuhan, maka dia terpacu semangat untuk melakukan kebaikan dan memberi bantuan. Oleh karena itu saudara, semakin dalam orang menghayati karya pengorbanan Kristus sebagaimana diungkapkan di dalam kitab Ibrani, dan itu betul
betul-betul bekerja di dalam dirinya, maka semakin dia terpacu, semangat untuk berbuat baik, termasuk untuk berkorban, memberi bantuan. Ibrani 13 ayat 16 didahului dengan pasal 11 berbicara tentang iman. Apa itu iman? Dan bagaimana iman itu bekerja pada saksi-saksi iman mulai dari perjanjian lama. Dan setelah itu, kitab Ibrani pada pasal 12 menekankan, memberikan nasihat untuk bertekun dalam iman. Dari semua yang diungkapkan kitab Ibrani, muara dari ketekunan iman kita adalah perbuatan baik dan siap semangat memberi bantuan. Terlebih saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka perbuatan baik mungkin menjadi langka, mungkin tidak menjadi tema penting, tidak menjadi sebuah ideal yang dipikirkan, dipersiapkan oleh orang-orang yang percaya. Padahal seharusnya setiap kita bernafas sebagai syukur kepada Tuhan, mulai pagi sampai malam, harusnya selalu berpikir, apa yang baik yang harus saya lakukan pada hari ini. Bahkan biasakanlah memberi bantuan menjadi pertanyaan kritis buat kita pada saat ini. Apakah kita memberi waktu untuk merenung dan memikirkan serta merencanakan bahwa saya harus berbuat baik, dan secara khusus saya harus memberi bantuan dalam bentuk apapun bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah renungan yang ditekankan bagi kita untuk berpikir kembali agar hidup kita tidak jalan begitu saja, tetapi hidup kita dimuati dengan pertanyaan dan keinginan serta semangat untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Hidup kita ada di tengah-tengah kehidupan orang lain. Banyak pergumulan kita, orang lain juga mempunyai pergumulan yang banyak, yang mungkin bisa sama, bisa lebih ringan, atau bisa lebih berat. Tapi apapun ceritanya, seperti apapun yang ada di luar kita, semangat dan motivasi untuk memberi bantuan itu menjadi ciri khas, menjadi karakter orang yang beriman, yang menghidupi korban Kristus. Itu adalah korban yang tertinggi bagi Allah, dan justru dengan itu kita beroleh keselamatan. Sehingga dengan itu pertanyaan tadi yang sangat menarik terjawab bagi kita saudara-saudara, mengapa kitab Ibrani begitu menekankan korban perbuatan baik dan memberi bantuan sebagai korban yang benar? Karena korban persembahan di dalam ibadah itu kita lakukan bersama-sama dan bisa berbagai motif juga karena kebiasaan. Tetapi kalau berbicara perbuatan baik, kalau sudah bicara yang baik, kalau berbicara memberi bantuan, jelas kita siap mengorbankan sesuatu demi orang lain dengan motivasi yang benar. Kalau dia membiasakan perbuatan baik, semangat memberi bantuan kepada orang lain, saya yakin pastilah korban-korban di dalam ibadah-ibadah, di rumah ibadah, pasti juga berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita melatih diri untuk selalu berbuat baik dan terbiasa untuk memberi bantuan, dan jangan lupa untuk tetap berbahagia.